Oke. Nah, jadi persiapan interview itu sebetulnya banyak banget. Cuman di sini aku rangkum ya, walaupun di sini juga banyak juga, tapi semoga ini bisa cukuplah merangkum, nggak terlalu banyak. Yang pertama, memahami profil perusahaan. Ini riset-riset kayak kompetitor tadi, terus juga misalkan kalau tambang itu tambangnya tambang apa gitu kan. Terus juga lokasinya di mana. Bahkan teman-teman mungkin bisa cari tahu direktur utamanya itu siapa gitu. Dan berdirinya itu sejak kapan sih kayak gitu. Dan kalau misalkan nih teman-teman melamar ke tambang kapur misalnya. Nah, di tambang kapurnya ini tuh isinya tuh tambang kapurnya apa aja gitu kan. Karena macam-macam juga jenisnya. Jadi nggak hanya tambang kapur-kapur aja gitu. Enggak kan. Itu banyak juga macam-macamnya. Kayak gitu. Misalkan ukurannya ukuran 35K, ukuran 10K gitu atau ukuran min 3K itu kan banyak juga gitu. Jadi kita harus coba cari tahu. Biasanya itu di website perusahaannya tuh ada gitu. Kalau misalkan di website yang nggak ada, biasanya di LinkedIn. LinkedIn perusahaannya tuh lengkap banget. Biasanya em, info-info seputar perusahaannya kayak gitu. Makanya teman-teman kalau bisa di zaman digital sekarang ini itu harus aktif di LinkedIn karena di LinkedIn ini adalah untuk saat ini ya itu platform yang terbesar untuk kita mencari lowongan kerja dan juga mencari info tentang dunia kerja gitu. Yang kedua mempelajari job desk, udah pasti. Job desk yang teman-teman misalkan mau melamar sebagai engineer gitu kan, berarti harus cari tahu dulu job desk-nya apa aja. Mau melamar sebagai operator, job desk-nya apa aja gitu ya. Itu harus dicari tahu seluk-beluknya. Yang ketiga, membuat catatan singkat. Nah, maksudnya kayak gimana? Jadi teman-teman tuh kayak bikin contekan. Cuma contekannya ini bukan yang contekan dari awal sampai akhir kita tulis, enggak. Tapi misalnya kita cari tahu poin-poin penting aja nih, kira-kira dari pertanyaan, misalkan pertanyaan kelebihan kekurangan. Nah, teman-teman bikin catatan gitu. Jawabannya kira-kira oh untuk kelebihan aku 1 2 3 apa ya kelebihannya gitu. Terus untuk kekurangan 1 2 3 apa ya. Jadi dicatat aja supaya ya teman-teman ketika lagi ngeblank gitu kan. Nah, teman-teman tuh masih bisa nyontek dikit lah gitu. Nggak apa-apa itu sama sekali nggak apa-apa karena kan bukan contekan yang curang bukan karena kan bukan ujian juga ya jadi sebetulnya ya contekan itu hanya sebagai kayak biar teman-teman tuh mungkin fokus aja sama jawabannya gitu. Kalau misalnya teman-teman ngeblank, karena kan kita juga nggak tahu ya ketika interview yang tadinya mungkin udah siap, udah sering latihan, tapi kita nggak tahu ternyata pas interview itu ngeblank tiba-tiba gitu kan. Jadi nggak apa-apa banget, asalkan contekannya ya jangan terlihat sama HR, maksudnya jangan yang di atas banget gini ngelihatnya, tapi ya di bawah aja cukup. Atau kalau misalkan interview online, cukup di depan laptop aja juga nggak apa-apa, kayak gitu. Terus yang selanjutnya menyiapkan dokumen yang diperlukan. Nah, biasanya kalau interview offline itu kan datang nih ke perusahaan ya, itu biasanya juga bawa-bawa berkas yang memang dibutuhkan sama perusahaan gitu kan. Jadi biasanya kalau di kualifikasinya harus membawa KTP, membawa kartu keluarga, membawa akta dan sebagainya ya bawa saat interview gitu. Tapi kalau misalnya sekarang kan interviewnya online ya, jadi ya mungkin nggak harus bawa dokumen gitu. Tapi kalau misalnya interview offline ya bawa dokumen-dokumen yang memang diperlukan saat di dicantumkan di lowongan kerjanya gitu. Atau biasanya kalau di email nih ada undangan interview, itu biasanya dicantumin juga sama HR-nya kamu harus bawa apa aja gitu. Selanjutnya membawa alat tulis. Ini juga yang fatal banget ya, karena aku juga sering gitu banyak kandidat yang mau datang interview gitu ya, tapi dia nggak bawa pulpen sama sekali, nggak bawa kertas sama sekali. Padahal ya kita kan nggak tahu saat interview itu apakah nanti disuruh misalkan tes dulu kah sama HR-nya atau apa gitu kan kita nggak tahu. Yang penting kita persiapan dulu aja, bawa pulpen atau bawa pensil boleh. Yang penting kita bisa nyatet. Jangan sampai kita kayak minjem Pak, Bu, saya nggak bawa alat tulis atau apa. Itu kan kelihatan nggak persiapan banget gitu. Tapi kalau untuk interview online baik lagi ya itu nggak perlu juga karena kan online di rumah ya. Jadi ya kalau misalnya teman-teman mau catat boleh di handphone, boleh di laptop dan segala macam. Selanjutnya, pastikan isi media sosial positif. Jadi maksudnya adalah ketika teman-teman mau interview, itu kan kita takutnya ditanya macam-macam ya. Kita kan nggak tahu tuh si HR-nya tuh tipe orangnya kayak gimana. Siapa tahu dia tuh detail banget gitu sampai nanya sosmed teman-teman juga gitu. Walaupun sebetulnya si HR ini ngetes atau ngecek si sosial medianya tuh ketika meng-screening CV gitu kan. Jadi takutnya nanti pas interview ditanya lagi, oh kamu di Instagram ngepost ini ya, misalkan kayak gitu. Jadi makanya saat interview ya kalau bisa teman-teman coba pastikan lagi aja deh media sosialnya apakah positif atau misalkan teman-teman yang sering curhat galau dan segala macam gitu kan habis diputusin atau apa gitu. Kalau bisa ya di private aja kalau misalkan memang nggak mau dilihat sama HR. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa Instagramnya tuh positif, banyak konten-konten yang bermanfaat, ya nggak apa-apa, di unlock aja, jangan di private gitu. Jadi itu supaya si HR-nya tuh bisa ngelihat konten teman-teman dan bakal jadi nilai plus juga gitu. Jadi sebetulnya tergantung ya, kalau teman-teman pengen melihat atau pengen dilihat personal branding-nya sama HR di konten sosial media, ya berarti
diperlihatkan aja gitu. Karena sebetulnya untuk saat ini di era digital, konten sosial media itu sangat-sangat bisa menambah nilai plus. Contoh, misalkan di TikTok nih, banyak juga kan orang-orang yang nge-share ilmu marketing gitu. Taunya dia ngelamar ke perusahaan-perusahaan besar. Misalkan dia ngelamar sebagai marketing gitu kan. Karena di sosmednya, di TikToknya dia bikin konten marketing, nah si HR-nya ini tuh ngeliat TikToknya si kandidat ini, dan ternyata kontennya ini memang tentang marketing juga. Nah itu yang bakal jadi nilai plus, karena si HR ini bisa menilai, oh ternyata memang si kandidat ini tuh udah jago nih marketingnya, udah bisa nih, dia udah bisa menjelaskan dan sebagainya gitu kan. Nah itu bakal jadi nilai plus gitu, makanya menurut aku dari teman-teman sendiri untuk zaman sekarang ini ya, karena sudah serba online, coba deh bisa bikin konten atau bisa nge-share hal-hal positif lah di sosial media gitu kan. Karena itu bakal ngebantu teman-teman banget untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau misalkan teman-teman gak pede di Instagram, di TikTok gitu, itu teman-teman bisa bikin kontennya di LinkedIn. Karena kan di LinkedIn ini sekarang udah bisa bikin post tuh, misalkan postnya tentang kalau teman-teman nih ahlinya di bidang akunting gitu. Karena teman-teman bisa bikin post di LinkedIn itu seputar hal tentang akunting, kayak misalkan tips-tips akunting atau tips software akuntingnya apa, kayak gitu. Jadi itu sangat bermanfaat banget kayak gitu ya. Terus selanjutnya pakaian yang sesuai. Nah, pakaian ini bisa casual formal. Jadi misalkan teman-teman bisa pakai kemeja yang nggak terlalu pakai dasi banget gitu ya, tapi kemeja aja cukup. Atau teman-teman yang cewek bisa pakai blus aja, tapi blusnya yang formal gitu. Ngerti kan ya, untuk yang blus formal itu maksudnya ya blusnya tuh mirip-mirip kemeja lah gitu. Nah, terus juga menyiapkan daftar referensi. Nah, di sini maksudnya adalah referensi itu kayak orang-orang yang teman-teman percaya untuk dihubungin nanti sama perusahaan yang baru gitu. Jadi kalau teman-teman pernah bekerja di perusahaan sebelumnya, misalkan teman-teman tuh bekerja di divisi HR gitu ya, berarti teman-teman nanti bisa cantumin nomor referensi manajer HR-nya di CV teman-teman. Nah, kenapa harus cantumin? Karena supaya perusahaan baru itu bisa ngecek kinerja teman-teman ke perusahaan yang lama itu melalui referensi yang sudah teman-teman cantumkan di CV kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman mungkin nggak cantumin manajer HR, bisa cantumin juga nomor atasannya teman-teman. Atau kalau teman-teman yang masih fresh graduate gitu ya, itu bisa cantumin nomor dosen wali atau dosen pembimbing kayak gitu. Selanjutnya, latihan wawancara kerja ini juga penting banget karena practice makes perfect gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ngafalin jawaban misalnya gitu kan nonton di YouTube dan segala macam, tapi ya kalau misalnya teman-teman nggak berlatih juga sama aja bohong karena kita juga sebagai manusia ya, kalau misalkan hanya sekedar ya kayak menghafal aja gitu kan tanpa dilatih dan dibiasakan juga itu bakal jadi tidak terbiasa kan ya karena memang tidak dibiasakan. Kalau misalkan teman-teman merasa udah siap mentalnya, udah oke aku berani hari ini mau interview gitu, tapi kita kan nggak tahu kondisi saat interviewnya mungkin tiba-tiba blank dan segala macam karena kita jarang latihan kan kita nggak tahu juga. Jadi makanya sebetulnya dari latihan ini, dari membiasakan ini tuh sangat-sangat membantu banget sih. Dan itu udah banyak dibuktikan dengan orang-orang yang sudah selalu melakukan latihan-latihan itu bakal jadi terbiasa gitu. Terus juga yang terakhir jangan begadang dan makan yang cukup. Ini tuh sangat berpengaruh banget karena kalau misalnya kita begadang dan kita kurang makan atau bahkan gak sarapan dulu paginya, itu berpengaruh ke psikis kita gitu ya. Bisa teman-teman mungkin gak terlihat fresh, teman-teman terlihat ngantuk, terlihat gak semangat gitu kan. Itu juga bakal berpengaruh nanti pada penilaian HR-nya. Karena kan HR ini juga melihatnya nggak hanya dari jawaban teman-teman, tapi bakal dilihat juga dari segi gestur dan posturnya teman-teman juga gitu. Jadi makanya kalau bisa H-1, H-2 jangan begadang lah dan paginya juga sarapan dulu kayak gitu. Next.